Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan mahasiswa, terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama dan juga berdiskusi tentang penggunaan kuisis dalam evaluasi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran digital. Ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama bahwa sebelum kita mempelajari kuisis, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana penggunaan Google Form dan Google Drive sebagai media eh, pembelajaran dan juga sebagai alat evaluasi pembelajaran. Hari ini di pertemuan ke-10 kita naik levelnya sedikit tentang penggunaan kuisis. Kenapa saya mengambil eh, tema kuisis? Karena seperti yang kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 itu sudah menjadi sebuah tantangan khususnya di bidang pendidikan. Menurut Hamida, tahun 2013, beliau menyampaikan bahwa perkembangan iptek mendorong kita sebagai individu untuk kreatif dan juga aktif, khususnya dalam menggali dan juga mengeksplorasi potensi diri. Oke, sebagai mahasiswa maupun siswa, kita diberkahi oleh Sang Pencipta itu dengan 3 unsur yang melekat sebagai individu. Yang pertama ada secara kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Ini perlu dikembangkan agar kita menjadi manusia seutuhnya. Oke. Apa saja keuntungan kuisis? Keuntungan kuisis bahwa kuisis ini bisa dimainkan di kelas secara live ataupun sebagai homework atau PR. Ya, jadi nanti kalian bisa setting waktunya dan seterusnya. Juga yang kedua, kalau dengan kuisis biasanya siswa itu akan merasa tertantang karena ada skor yang diperoleh setiap kali menjawab cepat dan tepat. Yang ketiga, keuntungan kuisis juga siswa juga merasa ada kompetisi atau persaingan karena kuisis itu nanti akan menampilkan ranking bersifat live antar peserta kuisis. Yang keempat, karena kuisis itu disisipkan ada musik untuk penyemangat, jadi pembelajaran bisa lebih menyenangkan dan juga ada juga meme yang lucu-lucu yang juga untuk menjadi penyemangat. Oke. Bagi kita sebagai guru atau calon guru itu penggunaan kuisis itu ada grading otomatis. Ya, tadi pemeringkatan otomatis ya. Dan ini bisa diunduh dalam file Excel. Yang kedua, ketika kita unduh juga nanti laporannya cukup detail gitu ya. Siswanya nanti akan kita bisa analisis jawaban benarnya yang mana, salahnya yang mana, serta persentase pencapaian kuis gitu ya. Yang ketiga, hasil kuis ini sebetulnya bisa dikirimkan ke orang tua siswa sebagai bahan laporan gitu ya, jika ingin langsung dilaporkan. Juga ada beberapa juga kelebihan kuisis juga bagi siswa. Kalau tadi keuntungan, sekarang kelebihan. Kelebihannya kalau kita pakai kuisis, siswa satu itu tidak bisa mencontek dengan siswa yang lain. Karena soal yang diberikan siswa satu dengan yang lain itu diacak. Oke. Dan ketika kita melakukan pembuatan homework atau PR itu nanti ada maksimal pengumpulannya. Kemudian ini kuisis ini juga bisa dilakukan atau dimainkan bisa every time sama everywhere gitu ya. Asal tidak melebihi batas waktu, tidak melebihi limit waktu yang telah ditentukan. Oke, kita masuk ke bagaimana cara proses penggunaan kuisisnya ya. Oke, sebelumnya ada kekurangannya juga ya. Ketika kekurangan kuisis itu siswa bisa mengalami penurunan tingkat walaupun dia mengerjakannya sudah selesai semua. Karena di kuisis ini lama cepatnya pekerjaan juga berpengaruh. Jadi harus cepat dan tepat. Yang kedua, kuisis ini harus selalu
berkoneksi internet. Jadi kalau misalnya internetnya putus, tiba-tiba putus, biasanya nanti akan keluar sendiri, logout sendiri, atau juga apapun itu nanti bentuknya menjadi hambatan bagi pekerjaan siswa. Oke, kita masuk bagaimana cara ke instalasi Quizzes. Jadi di Quizzes ini ada dua cara untuk kita mengaksesnya. Yang pertama bisa mengunduh di Google Play Store atau Apple Store untuk Quizzes gitu ya. Quizzes. Oke, ini untuk mengunduh. Misalnya anggap saja kita mengunduh di Google Play Store gitu ya. Oke, setelah diunduh, nanti akan masuk di handphone kita masing-masing. Ataupun langsung masuk ke pop-up di sini. Ke alamat di www.quizzes.com. Kemudian sign up gitu ya. Sign up yang ini ya. Kita masuk ya. Sign up, daftar dulu. Oke, sorry. Nanti untuk sign up, kita menggunakan Gmail kita masing-masing. Karena saya yakin kalian sudah punya Gmailnya masing-masing. Setelah itu, setelah sign up, nanti kalian akan memilih peran. Kalian akan sebagai guru kah, sebagai siswa kah, atau sebagai orang tua atau guardian atau walinya. Saya sarankan kalian bertindak sebagai guru karena kalian adalah calon-calon guru. Berarti kalian nanti pilih ke teacher gitu ya. Oke. Kemudian lengkapi lengkapi data kalian. Title-nya apa ya. Kemudian first name kalian siapa, last name-nya siapa, password-nya siapa, apa jangan lupa, jangan sampai kalian lupa nanti ketika ingin login. Kemudian kalian pilih select organization, nanti di sini ada country, kemudian ada postal code atau kode pos, dan juga organisasi name. Nah, kalian misalnya anggap saja mengajar di sekolah menengah pertama gitu ya, atau sekolah menengah atas dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kalian pilih perannya. Nanti kalian sebagai guru apa? Anggap saja kalian sebagai high school educator ya. Calon guru sekolah menengah atau sekolah menengah atas gitu ya yang ini. Ya. Oke, kalau sudah dilanjutkan tinggal klik down. Kita kalian coba untuk membuat quiz gitu ya. Tinggal create yang ini create. Kemudian nanti kalian untuk setelah membuat quiz ini anggap saja kalian mengajar di kelas 10 mata pelajaran ekonomi misalnya. Kebetulan pada saat 2 hari yang akan datang kalian akan melaksanakan ulangan harian. Kompetensi dasar dan kompetensi inti yang kalian telah sampaikan ke siswa, misalnya tentang keseimbangan pasar misalnya ya. Maka kalian di sini enter quiznya tinggal diisi saja dengan keseimbangan pasar misalnya ya. Languages-nya bisa pakai bahasa Inggris, bisa diklik align quiz untuk state standar atau juga tidak. Kalau sudah tinggal klik save. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Ada hal-hal yang diperlukan untuk membuat quiz kalian tampak sempurna gitu ya. Ada image, kemudian ada multi select, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal create new question saja. Oke. Nah, ini nanti tampilan untuk question number one atau pertanyaan nomor satu. Misalnya kalian di sini nanti ketik saja di sini eh, keseimbangan pasar terjadi jika answer option one yang A misalnya jumlah permintaan sama dengan jumlah eh, penawaran atau juga jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran dan seterusnya dan seterusnya. Kalian bisa mensisipkan gambar jika dibutuhkan. Tinggal klik ini nanti insert gambar gitu ya. Kalau misalnya apa saya optionnya mau 5 tinggal add ensure option. Ini baru optionnya baru ada 4 A B C D. Kalau mau 5 silahkan 5. Ataupun misalnya kalau pas saya mau 2 saja ya, kalau 2 tinggal klik tombol tong sampah ini untuk menghapus uh, ensure optionnya gitu ya. Ini seperti yang di slide sebelah kanan. Sebelah kanan ini yang ini. Ini saya contohkan uh, satu soal misalnya apa kepanjangan jejak Bali. Option A jelajah
Oke, kita lanjutkan. Ini saya sudah memberikan contoh. Misalnya ini adalah untuk write your question here. Ini saya isi dengan ini ya. Apa kepanjangan jejak Bali? Kemudian di option one yang ini saya isi jelajah jejaring kreativitas Bali. Yang option kedua yang ini jelajah jejaring kreativitas Bali misalnya ya, seperti itu ya. Yang ketiga seperti ini. Nah, nanti tampilan di quizisnya untuk question number one atau pertanyaan nomor satu itu akan bentuknya seperti ini. Kalau sudah tinggal klik save saja ya, klik save. Dan juga pertimbangkan kira-kira si anak, si siswa dia mengerjakan pilihan ganda itu satu soal mau berapa detik. Jadi rentang waktu interval waktunya mau 1 menit kah, 2 menit kah, atau 30 detik kah, dan seterusnya. Sesuaikan dan pertimbangkan dari mulai yang pertama tingkat kesukaran soal, yang kedua juga jenis soal, yang ketiga juga mungkin bisa dilihat eh selain tingkat kesukaran juga ketercapaian tujuan pembuatan soalnya gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal klik save. Oke, pada kolom selanjutnya nanti kalian sebagai guru bisa melihat bahwa di question number one ini sudah ada soalnya. Ini hanya opsinya hanya 4 saja yang barusan kalian kita buat. Oke, lanjutkan. Ini bisa diimport ke Excel ya. Oke. Kemudian nanti kalau sudah misalnya ya kalian sudah membuat soal ada 30 soal pilihan ganda ataupun misalnya bentuknya esai, saya sarankan untuk pilihan ganda untuk percobaan. Nanti kalian akan pilih grade gitu ya. Nah, grade. Kalian termasuk tadi kalau contohkan adalah ekonomi tinggal dicari saja di sini. Ekonomi nanti kalau tidak ada tinggal klik more saja nanti muncul termasuknya ke mana gitu ya nanti soal yang kalian buat. Kalau sudah nanti tinggal klik save detail, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini misalnya anggap saja yang ini yang telah kita buat, yang ini ya, yang tadi yang kita buat, itu judulnya adalah ini ya. Judulnya yang saya buatkan adalah ini judul ulangannya. Harusnya keseimbangan pasar misalnya ya. Tapi ini question-questionnya sampai misalnya ini sampai 30. Oke. Kemudian kita akan sharekan kuis ini ke para siswa. Cara share-nya adalah nanti kalian karena ini bentuknya ke PR, jadi kalau kalau bentuknya PR itu kalian tentukan dulu waktunya maksimal dikerjakannya kapan, terus juga waktu tepatnya kapan. Ya ini untuk PR. Kemudian kita eh, buatkan kode kelasnya dengan cara yang ini. Kalian nanti dari soal yang tadi, nah yang ini misalnya ya, nanti kalian bisa bisa eh untuk oke, bisa untuk live game, klik live game atau misalnya mau homework game. Kalau homework game tadi ke sini ya settingannya. Kalau misalnya anggap saja yang live, kalian klik ini, nanti akan muncul kode kelas. Nah, kode kelas. Kode kelasnya nanti akan muncul tayangan seperti ini. Dan yang disebarkan ke para siswa adalah kode kelasnya yang ini. Ya, bisa di-share via Google Classroom juga bisa. Misalnya share via WhatsApp, kemudian para siswanya masuk ke quizzes.com, nanti tinggal diisi enter kode kelasnya, ya, atau enter code-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita akan berproses, berdiskusi secara tatap muka di kelas. Ini sebagai pengantar saja untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.